Baik, selamat datang di video penjelasan mengenai simulasi proses, yang mana saya akan menjelaskan terkait pressure changer berdasarkan soal atau case yang diberikan pada halaman berikut ini. Diketahui toluen hasil keluaran bawah separator akan disimpan di tangki penyimpanan sebanyak atau sebesar 2.800 kg per jam. Toluen tersebut dipompa dengan suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1,7 bar. Lalu selama proses pemompaan terjadi kenaikan tekanan sebesar 275 kPa. Dikarenakan toluen yang disimpan harus menyesuaikan spesifikasi tangki, maka toluen harus dikondisikan pada tekanan atmosfer. Lalu untuk asumsi efisiensi pompa dan turbin sebesar 100%. Nah, untuk mensimulasikan suatu proses, yaitu khususnya di pressure changer ini, kita juga harus melihat data-data yang diberikan oleh soal. Oke, sekarang kita akan lanjut mensimulasikan case dari soal yang sudah dijelaskan tadi, di mana kita langsung beralih ke DWSIM dan di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi DWSIM ketika kita buka. Dan untuk memulai simulasi suatu proses, kita bisa menekan tombol atau tulisan Create New ini. Dan di sini terdapat introduction yang bisa kita next. Lalu lanjut ke compounds, yang mana compounds ini merupakan tempat untuk kita bisa memilih senyawa yang akan kita simulasikan. Berdasarkan soal tadi, senyawa yang akan kita simulasikan yaitu hanya toluen saja. Untuk mencari senyawa bisa di search bar ini, langsung kita ketik toluen. Dan nanti akan muncul senyawa kimia toluen di sini dan bisa kita klik di sini. Nah, untuk indikator sudah terpilih itu ada di checklist dan juga di edit compounds, di mana ada tulisan toluen atau senyawa toluen ini. Dan untuk menyesuaikan atau mencari senyawa kimia berdasarkan soal yang diberikan kepada kalian bisa dicari lewat search bar ini ya. Karena di soal hanya toluen saja yang dipakai, maka kita bisa next. Lalu lanjut ke property package. Di property package ini merupakan setting untuk kita memilih thermodinamika model atau model termodinamikanya dan juga calculation method yang kita sesuaikan dengan senyawa kimia dan flowsheet yang akan kita simulasikan gitu ya. Untuk berdasarkan soal dan case tadi itu, karena kita memakai senyawa kimia toluen, maka kita memakai property package Peng Robinson. Kenapa? Karena senyawa toluen ini merupakan bagian dari minyak bumi ya, maka kita memakai property package Peng Robinson. Langsung kita tekan add, dan di sini untuk indikator sudah terpilih property package-nya yaitu di edit property package dan sudah ada property package Peng Robinson. Lalu untuk penjelasan lebih detail property package ini nanti akan dijelaskan di modul. Dan ini sudah bisa kita next. Lalu di sini merupakan system of units, merupakan satuan yang akan kita pakai di simulasi proses pressure changer ini. Dan untuk system of units saya akan pakai C5, di mana di sini satuannya itu mendekati dari data-data yang kita punya tadi ya. Dan sudah terganti C5 system of unitsnya, kita bisa next. Lalu di sini juga bisa next dan di sini finish. Setelah menentukan compounds, property package, dan juga system of units, maka kita bisa lanjut ke laman simulasi proses, di mana di sini terdapat object palette yang merupakan section-section yang berisikan alat yang bisa kita simulasikan. Berdasarkan soal tadi, karena terjadinya perubahan tekanan, maka kita memakai di section pressure changers, di mana kita ingin memompa toluen ke tangki penyimpanan. Maka dari itu kita memakai alat pump atau pompa yang di sini merupakan icon pump ini. Bisa kita tekan dan kita tarik ke halaman putih ini, lalu kita lepaskan. Dan ini merupakan rangkaian sederhana dari proses pemompaan ya. Untuk mensimulasikan pompa ini, kita bisa definisikan atau isi data yang ada di material stream input paling awal ini, yaitu stream 1. Dimana kita akan mengisi stream conditionnya yang berupa temperatur, pressure, dan mass flow sesuai dari data yang diberikan dari soal tadi ya. Lalu kita langsung masukkan data-data tersebut. Untuk temperatur tadi pada soal sebesar 80 derajat Celcius. Lalu untuk pressure-nya 1,7 bar. Dan untuk mass-nya yaitu 2.800 kg per jam. Nah, dari sini ini material stream paling awalnya sudah terselesaikan ya. Kita bisa langsung lanjut untuk mensimulasikan alat pump atau pompanya ini.
Nah, pada pump ini terdapat calculation parameter, yaitu ada calculation type, pressure increase, efisiensi, dan lain-lainnya. Karena berdasarkan dari soal dan case tadi yang sudah dijelaskan bahwa selama proses pemompaan itu terjadi kenaikan tekanan, maka dari itu calculation type-nya yaitu kita memakai pressure increase. Nah, pressure increase barnya ini kita isi dengan kenaikan tekanannya yaitu sebesar 275 kPa. Nah, kita isi ini kPa satuannya, nanti otomatis akan dalam satuan bar yaitu 2,75 bar. Lalu untuk efisiensinya yaitu tadi diketahui 100%. Nah, di sini sudah diketahui ya. Ini sudah terselesaikan dan tersolvekan untuk rangkaian sederhana dari proses pemompaan ini menggunakan alat pump ya di simulasi DWSIM. Dan kita bisa lihat datanya di sini, yaitu di output streamnya itu pressure-nya nambah menjadi 4,45 bar, yaitu dari 1,7 bar ke 4,45 bar, mengalami kenaikan sebesar 2,75 bar atau 275 kPa. Setelah selesai mensimulasikan alat pump ini, kita bisa lanjut ke proses berikutnya, yaitu di mana toluen yang dipompa ini akan dikirim ke tangki penyimpanan. Akan tapi toluen akan disesuaikan spesifikasinya dengan tangki penyimpanan, yaitu dengan tekanan atmosfer atau 1 atm. Nah, maka dari itu kita perlu menurunkan tekanan keluaran dari pump ini untuk bisa turun menjadi 1 atm dan sesuai dengan spesifikasi tangki penyimpanan. Nah, untuk alat penurunan tekanan itu sendiri ada expander atau turbin, yang mana ini merupakan ikon alatnya. Kita bisa tekan lalu tarik ke dekat output keluaran dari pump ini. Nah, nanti akan otomatis tersambung. Nah, di sini juga keluaran dari expander ini berupa stream 4. Dikarenakan stream input dari alat expander atau turbin ini sudah terpenuhi dan terselesaikan stream conditionnya, maka kita tidak perlu untuk menambahkan atau mengisi data-data yang lainnya. Maka dari itu kita langsung saja mensimulasikan alat expander atau turbinnya. Kita tekan dan lalu muncul calculation parameter sama seperti alat pompa sebelumnya ya. Ada calculation type juga, thermodynamic process, lalu outlet pressure, efisiensi, dan lain-lainnya. Berdasarkan soal yang kita punya bahwa kita ingin menyimpan di tangki penyimpanan dengan tekanan atmosfer atau 1 atm. Maka dari itu kita perlu menurunkan tekanan dari keluaran pump yang tadi hingga ke 1 atm atau tekanan atmosfer, karena pada tekanan keluaran pump ini masih besar yaitu 4,45 bar. Lalu untuk calculation type yang kita gunakan itu karena kita ingin 1 atm keluarannya, maka calculation type kita yaitu outlet pressure. Nah, setelah itu kita langsung saja ke outlet pressure ini, yang outlet pressure barnya kita isi 1 atm untuk memastikan. Kita tekan 1 atm. Nah, otomatis akan terisi pada bar menjadi 1,01325 bar dan kita isi efisiensinya sesuai tadi yaitu 100%. Nah, di sini sudah terselesaikan untuk simulasi alat expander atau turbinnya. Lalu untuk bisa mengetahui data-data dari stream akhir atau hasil akhir dari material streamnya, yaitu bisa dilihat di material stream 4, di mana di sini terdapat data-data seperti temperatur, pressure, mass flow, volumetric flow, molar enthalpy, dan lain-lainnya. Dan juga dapat dipastikan bahwa di hasil akhir material stream 4 ini pressure-nya sudah sesuai dengan spesifikasi tangki penyimpanan, yaitu sebesar 1 atm atau tekanan atmosfer. Lalu untuk tambahan lainnya, kalian juga bisa menggunakan alat pressure changers lainnya selain turbin dan pompa seperti kompresor. Kalian bisa gunakan untuk menaikkan tekanan sesuai yang kalian inginkan, dan juga alat valve. Kalian juga bisa gunakan alat valve ini untuk mengubah tekanan sesuai yang diminta ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alat-alat yang lainnya ini, kalian bisa pelajari nanti di modul, dan semoga kalian bisa belajar dengan baik dan juga bisa memahami simulasi proses ini. Sekian dari saya, terima kasih and good luck.